Qarun itu sudah diazab sama Allah, disiksa oleh Allah ya karena tidak mau zakat. Dan sebagaimana Allah itu bisa memberikan siksaan kepada Qarun karena tidak mau zakat, ya Allah juga bisa mudah, gampang mengirimkan bala musibah kepada orang zaman sekarang karena tidak mengeluarkan zakat. Nah, ayo pelan-pelan kita ini pelajari lebih detail lagi tentang ceritanya Qarun ini bagaimana ini. Dan kita kan selama ini dengarnya Qarun tidak mengeluarkan zakat, akhirnya ditenggelamkan muka bumi, entek ya sudah. Oh iya, ceritanya aslinya detailnya seperti apa? Nah, ayo pelan-pelan kita bahas di sini ya, sambil menunggu datangnya waktu buka ini. Disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 76. Apa bunyi ayatnya? Allah berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu ya termasuk umatnya Nabi Musa ya, umat Nabi Musa. Bahkan disebutkan dalam tafsir-tafsir itu ibnu ammih wa ibnu khalatih wa amana bih. Qarun itu umat Nabi Musa wa ibnu ammih, misanan, sepupu dari jalur bapak. Bahasa Arabnya paman, saudaranya bapak itu ammun. Dan juga wabni khalati, si Qarun ini misanan dengan Nabi Musa juga dari jalur ibu. Jadi bapak sama ibunya saudara juga dengan bapaknya Nabi Musa dan ibunya Nabi. Jadi misanan sangat kental sudah. Jalur emak, jalur bapak, podo-podo misanan. Wa kana wa amana bih, dan juga si Qarun ini sebelumnya iman sama Nabi Musa, iman. Bukan dari awal tidak percaya, tidak, dari awal beliau ini, ya kok beliau ini ya, si Qarun ini iman sama Nabi Musa, ini iman. Bahkan dikatakan wa kana minas sab'ina alladzina ikhtarahum Musa lil munajah. Qarun ini termasuk satu dari 70 umat Nabi Musa yang terpilih untuk ikut munajat dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Kurang hebat apa Qarun ini? Dari sekian ribu Bani Israel itu dipilih beberapa orang-orang yang memang pantas diajak untuk berangkat bareng Nabi Musa munajat. Terpilihlah 70 orang, salah satunya siapa? Qarun. Itu Qarun ini ya orang yang dari sisi kekeluargaan keluarganya Nabi, kemudian juga orang yang beriman. Bahkan fasami'a kalamullah thumma hasada Musa ala risalati. Di tafsir dijelaskan ya, kan pernah ikut dengan Nabi Musa munajat kepada Allah. Nabi Musa itu kalau munajat kepada Allah, Allah berfirman langsung tanpa melewati perantara. Qarun itu juga pernah mendengarkan firman-Nya Allah ketika diterima oleh Nabi Musa. Pernah dengar dengan telinganya. Ya entah seperti apa bentuk suaranya, wallahu a'lam. Cuma dia ini ditafsir dikatakan fasami'a kalamullah. Pernah juga mendengarkan firman-Nya Allah. Ya ikut munajat kok dengan Nabi Musa. Tsumma hasada Musa ala risalati. Nah, cuma Qarun ini hasud. Kenapa? Kan keluarga, bukan orang lain. Tetapi kok ternyata yang dipilih menjadi Rasul kok bukan dirinya, kok malah Nabi Musa. Hasud. Memang orang hasud ini bahaya ya. Orang kalau sudah hasud, api kok kelendi jadi elek. Api kok kelendi tetap jadinya jadi elek. Namanya bawaannya hasud kok, dengki. Bagus gimana kelihatan orangnya itu ke masjid pengajian, kalau sudah kacamatanya kacamata benci hasud tetap jadi elek, mesti sudah itu. Dan Nabi Musa
ini dihasuti. Siapa ya? Saudara sendiri, dulur Qarun ini. Tak terima. Kenapa kok Musa yang jadi nabi? Wa Harun ala imamati, dan dia juga hasut iri dengan Nabi Harun. Kenapa kok ketika Nabi Musa ini, ya wes Nabi Musa yang jadi nabi tidak apa-apa, tapi ketika Nabi Musa berangkat untuk munajat kepada Allah, kenapa kok yang dijadikan pemimpin sementara perwakilannya kok Nabi Harun, kok bukan saya, kata Qarun. Tak terima. Loh kok Harun, kan saya juga bisa sebetulnya, bukan orang lain kok, dulur dewek, kenapa kok Harun? Ini ya bawaan orang hasud ini ya. Ya Allah, mudah-mudahan selamat semuanya ya. Mudah-mudahan selamat insyaallah ini. Dan juga dikatakan Qarun itu bukan orang yang bodoh, enggak. Karena Qarun a'lama Bani Israel ba'da Musa wa Harun. Orangnya paling alim. Alim, bukan orang bodoh, alim. Setelah siapa? Setelah Nabi Musa, setelah Nabi Harun, paling alim, pinter, cerdas, nomor 3 ya Qarun ini. Memang Allah pilih keluarga Nabi ini orang-orang yang kualitas IQ-nya ini ya di atas rata-rata lah. Nabi Musa, Nabi Harun, termasuk Qarun, ini pinter ini. Kalau sekarang kuliah ini langsung jadi, titelnya panjang gitu Pak ya. SH ya, ataupun SS yang lain lah, pinter sudah ini, 1 S2, dan juga wa aqra'uhum lit Taurah. Kalau suruh baca Taurat, fasihnya luar biasa, bacaannya, makharijul hurufnya, tajwidnya bagus ya. Wa ajmaluhum wa aghnahum, dan orangnya ganteng, gagah. Wa aghnahum, dan yang paling pasti kaya raya. Bukan hanya kaya tok, kaya raya. Itu kalau bahasa ngetrennya sekarang crazy rich itu ya. Sangat kayanya ndak karu-karuan sudah. Ada orang yang kaya standar ada kan gitu ya. Ya lumayan lah. Ada yang kaya raya ya luar biasa. Ada yang di atasnya kaya raya, yaitu crazy rich itu sudah. Private jet, kemudian duit dibuang begini kayak yang kapanannya rame itu Pak ya. Tak taunya ditangkap sama polisi. Qarun ini sangat amat kaya raya, luar biasa sudah sisi kekeluargaannya, keluarganya Nabi, kemudian juga orangnya itu kalau suruh baca Taurat fasih, indah, enak, bagus. Kalau suruh ikut musabaqah tilawati Taurat itu menang gitu ya. MTT bukan MTQ, MTT, musabaqah tilawati Taurat, menang. Wongi pinter, orangnya alim, keluarga para nabi, suaranya enak, kemudian pinter, ganteng, soge, komplit sudah, kurang apa? Ada orang kaya raya tapi tidak ganteng kadang-kadang, biasa ya. Makanya berangkat ke dokter supaya kulitnya diputihkan, hidungnya dimancungkan, didempul-dempul kan gitu, supaya mengangkat pamornya kan dengan duitnya. Ada orang ganteng ada, cuma tidak suge kadang-kadang. Loh kalau Qarun ini komplit semuanya, paket komplit sudah. Yo pinter, yo alim, suaranya enak, ganteng, kaya raya, keluarganya Nabi. Berapa sudah? Lengkap sudah Qarun ini. Cuma fabagha wa tagha, dia karena bawaan benci tadi itu, ya dia ini pelan-pelan mulai berani dengan aturannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Namanya Qarun orang kaya raya, pasti banyak anak buah, ada gula, ada semut, kan gitu ya istilahnya, ada gula, ada semut, ada duit. Yang merapat ya banyak, yang menjilat kanan kiri belakang pasti merapat. Aslinya kan bos, juragan, siap bos, laksanakan, oke. Iya no petisi le, oke, siap bos, dapat duit, aja ke kering dundi, ya wes kirim salam. Banyak anak buahnya dia. Nah, Nabi Musa kesian, peduli, ini saudara bukan orang lain.
Wa kana wa ja'ala Musa yudarihi lil qarabati allati bainahuma. Dikasih tahu, dibujuk sama Nabi Musa, Qarun, jangan maksiat. Jangan seperti itu kelakuan kamu, Qarun. Kamu ini keluarga, bukan orang lain. Ayo yang betul ibadahnya. Tapi ya sudah, hidayah dari Allah tidak ada ya, ditutup sama Allah. Wa huwa yu'dhi fi kulli waqtin, sering ganggu Nabi Musa, sering ganggu Nabi Musa. Wala yazidu illa utuwan wa tajabburan wa mu'adatan li Musa, bukannya semakin nurut, bukannya semakin patuh, tambah kurang ajar, tambah berani, tambah nantang kepada Nabi Musa. Hatta banadaron, sampai dia bangun villanya, istananya. Wa ja'ala babaha minadz dzahab, pintu-pintunya, gerbang-gerbangnya semua dari emas-emas, bukan dari besi itu, enggak. Kalau rumah saya sampean pagernya kan besi, Pak ya. Bikin pesen di Hoiri mungkin itu ya, dari besi. Ataupun pintu rumah kita mungkin kaca, kayu. Kalau Qarun emas murni. Kaya raya sudah luar biasa ini. Wa daraba ala jidraniha safaihid dzahab. Kemudian tembok-temboknya kan kalau di sini ditempel dengan keramik-keramik, granit-granit. Kalau Qarun enggak, emas. Dilepo sama emas, lepoan ini lepoan emas. Tundir kau. Wah, gimana Ustaz ya? Ya gimana sudah, namanya orang kaya raya, kebanyakan duit bingung mau dibikin apa sudah. Sampai ditempel-tempelkan emas jejer begitu. Wa kana al-mala' min Bani Israil yaghduna ilaih wa yaruhun. Ya Bani Israil kelihatan Musa si Qarun ini kaya raya, ya sudah keluar masuk wis. Nanti siapa datang, keluar datang satunya, ya namanya orang kelihatan duit, Pak. Merapat semuanya sudah. Nah, disinilah akal liciknya si Qarun bermain. Wa yut'imuhumut ta'am. Tiap hari siapa yang datang sama Qarun dikasih makan, dijamu, supaya diambil hatinya orang-orang ini supaya nurut patuh sama si Qarun. Kasih makan, jajan-jajan, kue-kue, wa yuhadditsunahu, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian cangkruan, ketawa, guyon-guyonan. Lihat akalnya si Qarun ini, membujuk supaya orang-orang merapat, seneng, deket sama dia, sama duitnya dikasih makan, ketawa bareng, minum bareng, happy ya, hura-hura dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya turunlah perintah zakat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya paling pertama, paling menonjol yang kaya raya Qarun, didatangi sama Nabi Musa atau Qarun. Fasalahahu, kemudian dijelaskan Qarun, ini perintahnya Allah, ayo laksanakan, jangan pakai ditawar-tawar sudah. Gimana aturannya? Zaman dulu itu aturannya begini, an kulli alfin dinar, an kulli alfi dinarin ala dinarin wahid, wa an kulli alfi dirham ala dirham, wa an kulli alfi syatin ala syah. Setiap 1000 dinar keluar 1 dinar. Setiap 1000 dirham keluar 1 dirham. Setiap 1000 kambing keluar 1, berapa persen berarti? Bukan 1 ya, 0,1 tidak salah ya, 0,1%. Jauh di bawah pajak ataupun zakat kita sekarang 2,5%. Apalagi pajaknya pemerintah naik sekarang, Pak ya, 11% PPN kan gitu ya, 0,1%. Sudah akhirnya Qarun manggil bendaharanya ya, sekretaris dipanggil, coba dihitung, wah aset-asetnya semuanya dihitung, ternyata keluarnya ya lumayan banyak, Pak, namanya Qarun, Pak. Ya cuma tidak sebanding dengan apa yang dia miliki, ya tidak ada apa-apanya lah, sedikit. Kemudian ketika dilaporkan, ini bos Pak Qarun, ini ternyata hitungannya keluar sekian zakatnya nih. Ngamuk, tidak terima, apa-apaan ini, kok pakai aturan semacam ini, tidak mau.
berontak dia, ngelawan sama saya ndak mau ngeluarkan zakat. Saya ngono zakatan PC sun. Saya didapat begini karena kecerdasan saya. Saya pintar, saya ini profesor, saya ini ahlinya ahli, dan seterusnya ya, kaya raya. Ndak mau saya. Ya sudah, Nabi Musa pun pulang. Nah, mulailah Qarun membuat jebakan untuk Nabi Musa. Gimana? Si Qarun manggil Bani Israel, dikumpulkan, diundang. Namanya orang kaya Pak, kalau ngundang, semuanya datang Pak ya, semuanya datang. Mulailah dihasut sama si Qarun. Apa kata Qarun? Inna Musa qad amarakum bi kulli syai'. Bani Israel, itu Musa, segala sesuatu kita diperintah sama Musa itu. Nanti aturan ini, aturan itu, dan lain sebagainya. Fa'at amtumuhu wa yuridu ayyakhudha amwalakum. Ini saya perhatikan kayaknya ini si Musa mau mengambil harta kita ini pelan-pelan ini. Bahaya Musa ini. Sudah ada aturan baru zakat, harta kita mau diambil sama Musa ini. Katanya Bani Israel, anta kabiruna famurna bima syi'ta. Nggih monggo kersa pun. Sampean kan bos kita. Sampean kan pimpinan kita, juragan. Sampean perintah apa saja siap laksanakan. Apa kata sampean wis ngiring kasokan ajunan pun Pak Qarun? Katanya sih Bani Israel sudah kena duit itu Pak, tiap hari dijamu makanan, kasih duit macam-macam, ya nurut sudah. Ya wis, saya minta tolong satu saja. Gimana bos? Amurukum antaktuna bifulanah azzaniyah. Tolong carikan PSK untuk saya. PSK, panggilkan pelacur untuk saya. Fanaj'alu laha ju'la ala an takdifa Musa binafsiha. Untuk apa bos pelacur? Sampai mau main tak? Oh enggak. Untuk apa? Nanti mau saya bayar, nanti saya kasih tugas si pelacur ini untuk menuduh Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah main sama perempuan ini. Oh begitu bos. Iya bos. Oke, berangkat semuanya sudah keluar, mereka cari PSK, dapat, dikasihkan sama Nabi, dikasihkan ke Qarun. Kemudian akhirnya si Qarun menawarkan kepada si PSK ini, Mbak Renio tambah, sampean tak bayar bayaran mahal. Berapa Pak? Alfa dinar wa alfa dirham. Saya kasih bayaran 1000 dinar plus bonus 1000 dirham. 1 dinar tuh kepingan emas ya. Kalau 1000 berapa sudah? Sekarang miliar sudah. Miliaran sudah, tambahi bonus lagi duit ratusan juta. Bahkan dikatakan wakila ja'alala tostan min dahab, dikasih 1 mangkok isinya emas. Yes Mbak, tak kayak duit 10 M. Cuma ada tugasnya sudah. Bahkan riwayat lain mengatakan sampean kalau sukses tugas ini, program ini lancar, sampean nanti akan jadikan selir saya nanti di istana saya. Wah begitu bosnya. Wah lumayan ini ya, bayarannya mahal. Kalau sukses berhasil hidup di istana bersama Qarun. Apa tugasnya? Ala antakdifi Musa binafsiki gada. Besok saya akan buat acara, tugas kamu menuduh Nabi Musa main zina dengan kamu. Oh siap, oke, yang penting cair, aja khawatir. Akhirnya di besok harinya, Qarun bikin acara besar-besaran, bikin acara besar-besaran. Lapangan yang luas itu diundang semua Bani Israel, kumpul, tumplek-plek di lapangan yang besar. Kemudian si Qarun ngundang Nabi Musa. Nabi Musa tidak ada curiga macam-macam sudah. Diundang suruh apa? Suruh mau'izatul hasanah, suruh pidato. Ini akal-akalannya Qarun untuk dijebak Nabi Musa.
Monggo panjenengan, diharap Nabi Musa jamaah sudah kompak semuanya mau dengarkan pengajian pidato dari panjenengan. Oh sudah datang semua, ya berangkat. Urusan dakwah Nabi Musa semangat. Sudah, jika sudah orang-orang kumpul semuanya di lapangan, Nabi Musa pidato. Di antara isi pidatonya beliau bilang begini, ya Bani Israel, hei Bani Israel, man saraka qata'na yadah. Siapa yang mencuri, tangannya akan dipotong. Waman iftara jalatna thamanin. Siapa orang yang menuduh berbuat zina, maka saya akan cambuk dia sebanyak 80 kali. Waman zana, siapa yang berbuat zina, walaysat lahu imra'atun, dan tidak punya istri, jalatnahu mi'ah, dicambuk 100 kali. Waman zana, dan siapa orang yang berzina, walahu imra'atun, padahal dia sudah punya istri, rajamnahu, kami akan rajam dia, dihukum rajam, dipendem tinggal kepalanya tok, dilempari hatta yamuta, sampai mati. Isi pidatonya seperti itu. Yo tengah-tengah pidato takon Qarun di hadapan ribuan orang. Apa kata si Qarun? Wa in kunta anta, mohon maaf Nabi Musa, bagaimana kalau andai kata yang melakukan maksiat-maksiat tadi itu sampean sendiri? Gimana? Ini kurang ajar ucap apa ini Pak ya? Hah? Di depan ribuan umat Nabi Musa diperlakukan seperti itu ya? Loh gimana kalau sampean yang main, yang zina? Wa in kuntu ana, walaupun saya yang berbuat salah, nyolong, potong tangan saya. Menuduh, cambuk saya, tidak apa-apa sudah. Saya berbuat zina, rajam, lemparna serawatan sampai mati kalau memang saya melakukannya. Apa kata si Qarun? Fa inna bani Israil yaz'umuna annaka fajurta bi fulanin zaniyah. Mohon maaf Nabi Musa, Bani Israil ini mereka mengatakan sampean pernah main sama PSK. Saya, iya. Ud'uha, mana ceweknya? Mana PSK-nya? Panggil. Wah ini tegang semuanya nih Pak ya. Di hadapan ribuan umat, panggil mana perempuannya? Dipanggil. Ayo Mbak, ojo lali yo. Keluarkan aksinya. Sudah ketika di hadapan Nabi Musa, Nabi Musa ini orangnya gampang emosi kan beliau ini, tidak terimaan beliau ini. Malaikat Israel mau cabut nyawanya saja datang ditempeling ya. Iya, latoma malakal maut. Nabi Musa itu pernah nempeling malaikat maut itu pernah. Coba ditiru nanti ya. Ketika ada malaikat datang ke sampean, pengen disontok dulu sama malaikat sampean. Ditanya sama Nabi Musa, ya fulana, Mbak, ana fa'altu biki ma yaqulu haula. Apakah betul yang dikatakan Bani Israel, katanya Qarun, saya pernah main sama sampean, pernah zina sama kamu? Bahkan Nabi Musa wa'adzama 'alaiha, beliau sampai sumpah atas nama Allah, demi Allah yang membelah lautan untuk Bani Israel, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada saya, jawab yang jujur. Sama tegang Nabi Musa, ditegesi, getak sama Nabi Musa, ayo jawab yang jujur. Fatadarakahullah bitaufik. Di saat seperti itu si PSK ini dikasih petunjuk sama Allah, dikasih hidayat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Dia berbicara dalam hatinya, uhaddithu taubatan afdal min an u'dhiya Rasulullah. Ya Allah, kok elek aku ini ya, aku ini zina saja sudah jelek, bagaimana lagi saya ini menuduh seorang nabi berbuat zina, kan tambah jelek lagi. Ya Allah, wis mandek, wis berhenti sudah, saya tobat kepada Allah. Dalam hatinya seperti itu. Langsung nyaut, la wallah, tidak Nabi Musa, saya tidak pernah main sama sampean, walakin ja'ala li Qarun ja'lan, tapi saya dibayar sama Qarun untuk nuduh sampean. Nabi Musa tambah gregetan, iki dulur kok gediki model. Kalau saya sampean kira-kira gimana? Antem wis sontok gitu. Nabi Musa dengar seperti itu, fakharra Musa sajidan yabki, langsung beliau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau doa sama Allah, tidak kuat Pak, iki wis ngamuk setengah mati sudah. Apa doa beliau? Allahumma
in kuntu rasulaka faghdab li. Ya Allah, kalau emang betul saya ini rasulmu ya Allah marahlah untukku ya Allah. Artinya ngamuk kok sama Qarun karena untuk saya ya Allah. Tidak terima Nabi Musa. Dikabulkan permintaan Nabi Musa. Apa? Fa auhallahu ilaihi inni amartul ardo an tuti'uk. Musa, saya siap membantu dan mengkabulkan permintaan kamu. Sekarang bumi, kamu perintah apa saja dia akan nurut sama kamu wahai Musa. Kamu suruh apa saja tanah itu pasti nurut. Suruh goyang, suruh bagaimana pasti nurut. Oke, terima kasih ya Allah. Sudah, Bani Israel yang bergabung sama Qarun dikasih tahu, saya diutus oleh Allah untuk menyelesaikan urusannya Qarun. Ayo Bani Israel yang mau taubat, yang mau minggir, saya kasih kesempatan minggir. Tapi kalau tetap mempeng mau tetap sama Qarun, ya sudah, siap-siap. Wah, ternyata betul Pak, ada yang merasa takut, ada yang mundur pelan-pelan ya, mumpung dorong ini. Mumpung dorong, sebagian banyak yang menghindar, menjauh begitu, takut sudah. Akhirnya bagaimana? Beberapa orang dikatakan ada 2 orang masih bertahan. Ini setia sudah. Ini kalau orang ini politik itu sudah loyalnya setengah mati sudah, siap sama Qarun sehidup semati sudah. Sudah, tak mau tobat kamu? Enggak, saya sama Qarun. Ya wes, siap-siap ya. Ya ardu khudhihum, hei bumi, telan, sedot, hisap, tarik Musa dan tarik itu Qarun dan kawannya. Temenan Pak, langsung fa'akhadat humul ardu biaqdamihim. Tangan kakinya itu, telapak kakinya mulai ditarik sama tanah ini, narik Pak, disedot, seret. Sudah, pertama sampai mata kaki tok. Nabi Musa tidak puas, ya ardu khudihum, tanah kurang, tarik lagi, sedot lagi. Fa'akhadat ilar rukab, ditarik sampai masuk ke dengkul lututnya nih Pak. Terus masuk begitu. Masih tidak puas Nabi Musa, kadung ngamuk nih Pak ya. Ya ardu khudihum, bumi, tarik lagi, sedot lagi, disedot lagi, ditarik lagi sampai ke perut, udel. Masih tidak terima, bumi tarik lagi terus sampai anak, sampai leher. Wow, ketika setiap ditarik, disedot ini jerit-jerit ini Pak. Wow, jerit, minta maaf Nabi Musa, mohon maaf. Saya ngono maaf apa sudah ada. Tiap kali ditarik, apalagi Qarun, Musa, dulur. Saya ngono dulur-duluran. Iro ngelamak kamison. Dulu dikasih tahu suruh begini tidak mau, sekarang baru sampai dulur saya ngono duluran wis. Nabi Musa nolen dikit ndak Pak, tawi tak yang mentolo kesian gitu, ndak ada sudah, mentolo ini orangnya ya, ndak ada sudah. Langsung ya ardu khudhihum, bumi, terakhir penutupan sudah, habiskan Qarun dan kawannya, langsung habis, mendelep sudah, nggak tahu sampai kemana itu Pak ya. Dikatakan si Qarun dan kawannya itu akan terus semakin turun, semakin masuk sampai nanti hari kiamat nanti ya. Tak tahu sudah sampai mana sekarang, wallahu alam sudah ya. Mungkin sampai pas bikin sumur kelihatan mungkin ya. Alhasil makin turun terus sudah dia. Nah akhirnya habislah Qarun dan kawan-kawannya tadi itu. Cuma harta masih banyak. Kan belum hilang harta, belum, masih emas-emasan macam-macam masih banyak. Keluar lagi omongannya orang Bani Israel ini, memang kurang ajar. Apa kata Bani Israel? Pinteran Nabi Musa ini, karena ngincar hartanya. Qarun sudah mati, ya, bentar lagi akan dikuasai hartanya si Qarun. Memang greget no Bani Israel ini Pak ya. Nabi Musa ngamuk lagi, doa sama Allah, ya Allah ini sudah bumi ini suruh menenggelamkan semuanya sudah. Ya sudah, bumi diperintah tenggelam semuanya sudah, tenggelam semuanya, habis Qarun dan hartanya habis sudah. Sampai Allah itu kaget kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Musa, kamu begitu tega sama Qarun ya. Dia minta tolong sama kamu 70 kali, kamu tidak mau balas belas, kamu tidak mau nolong dia, tidak mau dia memaafkan sama Qarun ya.
Ya sudah kadung ngamuk, gimana ya? Apa firman Allah? Andai kata Qarun ketika itu dia nyebut namaku, Allah, aku akan maafkan dia. Andai kata sempat nyebut, ya Allah saya tobat, masih ada harapan dimaafkan. Cuma Nabi Musa sudah kadung gregetan, Pak. Mendelep sudah. Habis sudah. Inilah kisah tentang bagaimana sekelompok orang yang disiksa oleh Allah karena apa? Karena itu tadi, tidak mau melaksanakan perintah Allah, di antaranya zakat. Belum lagi ditambah dengan kemaksiatan yang lain, nuduh Nabi Musa, kemudian saudara sendiri diperjelek semacam itu. Ya, tumpuan-tumpuan dosa maksiat menghasilkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selamat semuanya insyaallah nggih. Makanya ayo saya mengajak untuk diri saya pribadi dan juga kepada seluruh hadirin hadirat yang memang ada kewajiban zakat, keluarkan zakatnya. Jangan dieman-eman dalam rangka supaya dunia akhiratnya insyaallah dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan insyaallah barakah Ramadan, barakah kita melaksanakan perintah Allah, insyaallah harta kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semuanya insyaallah akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.